hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Nyepi, dan sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi tersebut dilaksanakan, ada beberapa rangkaian upacara yang mesti kita lakukan karena Hari Suci Nyepi tersebut ada rangkaian tersendiri. Pertama-tama kita melaksanakan upacara melasti. Di sana disebutkan dalam Sundaringama, lungakeun ikang pertimo kesegara ngiring dening sarwa kramo kabeh. Pertimo atau arca-arca daripada perwujudan Ida Sayang Widi itu dibawa ke pantai diiring oleh kramo semuanya. Tujuannya pertama disebutkan dalam lontar anganyutaken papok lesaneng jagat. Jadi untuk menghanyutkan, melebur, menghancurkan, menghilangkan seluruh kekotoran-kekotoran alam semesta ini. Yang kedua tujuannya disebutkan angamet sarining tirta kamandalu ring teleng segara. Jadi kita memohon untuk mendapatkan tirta kamandalu dari tengah segara, dari samudra. Karena situasi dan kondisi posisi geografis tidak selamanya orang melasti itu ke segara, tapi dimungkinkan atas petunjuk para rohaniawan juga dilaksanakan di Danu, juga dilakukan pada mata air yang penting, yang tujuan dan prosesnya sama seperti yang disebutkan dalam naskah lontar tadi. Setelah melasti dilaksanakanlah upacara mecaru dari Caturdasya Kresna Paksa. Jadi dilaksanakan pada hari tilem, caru atau taur. Tujuan dan pelaksanaan upacara taur itu adalah untuk mengharmoniskan, menetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang berpengaruh pada alam semesta ini, baik itu alam semesta di Wono Agung maupun di Wono Alit. Taur itu dilaksanakan menurut teks gawe karena taur dan catus pada itu di perempatan desa. Manista Madya Utama disesuaikan dengan jenjang Nista Madya Utama. Setelah taur dilaksanakan sebagai proses yang kedua, nah barulah kita melaksanakan upacara nyepi sebagai pergantian tahun Isaka. Upacara nyepi ini dilaksanakan dengan melaksanakan catur brahda penyepian. Parisada telah mengeluarkan keputusan bahwa nyepi itu dimulai dari jam 6 pagi dan diakhir pada jam 6 pagi berikutnya. Mulai dengan kita matur piuning ring merajan akan memulai brata itu sendiri. Setelah itu ada 4 brata yang dilaksanakan. Yang disebut dengan amati geni itu tidak diizinkan menggunakan api secara fisik seperti listrik, seperti memasak, seperti merokok yang berkaitan dengan penggunaan api secara niskala. Kita mengendalikan api yang ada dalam badan wadah kita, nafsu kita. Sebab api itu juga dalam tubuh kita juga ada. Itu mestinya diistirahatkan, tidak diberikan menyala. Jadi nafsu, keinginan-keinginan, yang lain-lainnya itu memang harus diredam dan tidak dibangkitkan. Kemudian yang kedua, amati karya. Dengan mengistirahatkan kekuatan geni, itu juga dimaksudkan tidak bekerja. Bekerja tidak bisa kita lakukan tanpa menggunakan power api. Jadi amati karya yang mendukung juga amati geni itu sendiri. Orang harus berdiam di rumah, tidak perlu datang ke sawah, tidak perlu datang ke pasar, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengacu pada kegiatan-kegiatan materialistik atau duniawi. Yang ketiga, mati lelungan. Karena orang bekerja tidak boleh, otomatis orang tidak boleh berpergian kemana-mana. Keluar rumah tidak boleh, berhura-hura keluar juga tidak boleh, traveling tidak boleh. Hanya diam di rumah, melakukan sepi. Yang terakhir beberatan itu yang harus dilaksanakan adalah mati lelanguan. Lango, keindahan, hal-hal yang menyebabkan terkesimanya indera ini seperti hiburan-hiburan, itu mesti dihentikan. Tidak ada keindahan-keindahan yang mesti harus dinikmati pada saat nyepi tersebut. Jadi indera betul-betul ditarik dan dikendalikan pada posisinya
dan tidak diberikan untuk menembus ruang alam untuk menikmati dunia material, sehingga tercapailah kesepian. Lalu ini tidak boleh, itu tidak boleh, apa yang harus dilakukan? Teks menyebutkan yang sira uruhakeno ikan tato jenana, bagi mereka yang sudah dalam level tinggi mengetahui tentang filsafat kebijakan, gelarakeno yoga samadhi, tapa berata yoga samadhi. Mestinya orang beryoga, bertapa, menghening. Uruhakeno di ring jati nawaknya mengevaluasi untuk mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Ini hakikat nyepi itu. Jadi orang itu harus mengerti siapa dirinya. Proses mengetahui siapa dirinya itu akan bisa didukung, bisa kita peroleh tujuan itu dengan melakukan pemotongan kegiatan-kegiatan indriawi dengan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, tidak bepergian, tidak apapun kegiatan. Nah, inilah uniknya agama kita. Kalau orang-orang lain merayakan tahun baru mereka penuh hura-hura dengan kegembiraan dan lain sebagainya, kita di Hindu dengan perayaan hari suci Nyepi itu justru sebaliknya. Kita menutup indera kita terhadap objek-objek indera di luar tubuh kita, mengendalikannya, masuk ke dalam, mencari pendalaman tentang diri atau eksistensi kehidupan kita sendiri. Nah, sehingga tercapailah alam sunya, alam sepi, dan dari alam sunya itu akan muncul suatu kesadaran tentang eksistensi kita. Dan menurut petunjuk orang suci, dalam posisi inilah manusia itu akan bisa mencapai kebahagiaannya.